Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pistania Adiputri Maharani, kelas 4 TEA. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan percobaan, yaitu dengan menggunakan Arduino yang berjudul Timer Interrupt. Sebelum kita masuk ke dalam percobaan, saya akan menjelaskan apa itu Timer Interrupt. Jadi, secara simpelnya, timer interrupt adalah salah satu dari ISR atau kepanjangannya Interrupt Service Routine yang merupakan interupsi yang dilakukan berdasarkan waktu atau timer. Nah, singkatnya, timer interrupt ini fungsinya seperti pada stopwatch yang memiliki fungsi mengeluarkan sebuah angka yang terus-menerus berurutan. Baiklah, untuk melihat percobaan kali ini, saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama, yang kita lihat itu adalah yang harus kita butuhkan pertama adalah laptop. Sebuah laptop merupakan sebuah media pertama untuk kita melakukan membuka software pada program-program yang akan kita jalankan. Yang kedua, kita membutuhkan software Arduino. Di sini saya menggunakan software Arduino 1.6.11. Baiklah, selanjutnya saya menggunakan pada percobaan ini kita juga menggunakan simulator berbasis online yaitu Tinkercad. Bagaimana cara menggunakannya? Baiklah, kita lihat berikut ini. Yang pertama, kita harus membuka Google Chrome. Setelah kita membuka Google Chrome, di sini kita ketikkan Tinkercad. Lalu pilih Tinkercad Create 3D Digital and Chart Online. Loading. Baiklah, ini merupakan tampilan pertama dari Tinkercad alias dashboard pada Tinkercad ketika kita telah login ke dalam sini. Maka selanjutnya di sini nama saya yaitu Tania Shiver. Selanjutnya di sini kita klik circuit. Di sini untuk kita memulai membuat rangkaian. Lalu selanjutnya kita klik buat sirkuit baru. Loading. Baiklah, selanjutnya inilah yang disebut dengan lembar kerja pada Tinkercad. Lembar kerja ini yang adalah tempat untuk kita meletakkan komponen-komponen yang akan kita gunakan nantinya. Di sini saya akan memperkenalkan, di sini ada namanya kode. Kode adalah tempat kita untuk menyusun sintaks nantinya. Di sini ada start simulation. Start simulation adalah untuk kita memulai percobaan, mensimulasikannya, merankannya, menjalankannya, lalu juga untuk memberhentikan program kita. Dan di sini ada export untuk mengirim, lalu di sini ada share untuk membagikan. Di sini ada komponen. Komponen di sini adalah tempat untuk kita mencari komponen yang kita butuhkan. Di sini saya memilih basic saja, karena kita hanya membutuhkan Arduino, satu Arduino pada percobaan timer interrupt. Nah, di sini selanjutnya kita harus menggunakan sintaks. Nah, sintaks di sini ketika kita telah meletakkan komponennya, maka yang selanjutnya setelah selesai kita merangkai ataupun setelah selesai membuat rangkaiannya, langsung masuk ke kode. Kode di sini ada 3 macam, yaitu block and text, dan hanya teks. Karena di sini kita menggunakan program yang sederhana, maka kita menggunakan program teks. Pilih teks di sini. Continue. Lalu secara otomatis sintaks akan muncul. Dan karena kita tidak membutuhkan sintaks ini, kita hapus saja. Baiklah, selanjutnya ketika setelah bisa diproses
atau bisa kita ketik di sini ya. Setelah bisa kita mulai, maka selanjutnya kita buka Arduino kita, Arduino IDE. Baiklah, di sini Arduino IDE saya yang sebelumnya telah saya ketik hasil ini, sintaks ini saya dapatkan dari buku modul Monster Arduino. Baiklah, selanjutnya kita copy saja semuanya, kita copy, lalu kita pastekan kembali ke Tinkercad. Kita paste di sini. Ya, setelah kita paste, maka langsung kita pilih Start Simulation. Nah, jika lampu pada Arduino ini telah berwarna hijau alias on, ya, bedanya ketika dia mati dia tidak hidup dan kabel USB tidak terhubung ke Arduino. Kita lihat pada gambar ini. Ketika kita telah run-kan, maka kabel USB terhubung dan lampu LED pada Arduino di Tinkercad akan hidup menjadi warna hijau. Selanjutnya, karena kita menguji cobakan timer interrupt, kita lihat pada serial monitor. Serial monitor inilah yang membantu kita untuk melihat output dari program ini. Nah, terlihat bahwa counter atau perhitungan dari percobaan ini adalah dimulai dari 0 hingga sampai dengan tak hingga. Ini counternya ya. 1, 2, 3. Penggunaan ini hampir sama dengan stopwatch yang kita lakukan pada handphone maupun jam tangan. Jadi, pada percobaan ini, bagian program yang sedang berjalan akan dijeda sementara sehingga alur program dialihkan ke bagian program yang diinterupsikan. Terlihat pada percobaan ini, yang kita interupsikan itu bukanlah serial monitor, namun ada salah satu sintaks di sini yang disebut dengan ISR atau Interrupt Service Routine yang mengatur sehingga menghasilkan serial monitor di sini. Baiklah, mungkin itu saja percobaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada percobaan kali ini kita akan membuat timer interrupt dengan menggunakan program Dummer Logger. Di sini kita membutuhkan yang namanya speaker. Di sini saya menggunakan buzzer yang memiliki 2 pin plus dan minus. Selanjutnya di sini kita membutuhkan jumper, lalu kita membutuhkan protoboard sebagai media untuk merangkai. Lalu di sini ada Arduino. Di sini saya menggunakan Arduino Uno yang memiliki IC Atmega 328P. Baiklah, untuk melakukan program percobaan Dummer Logger, maka yang harus kita lakukan adalah menghubungkan kaki plus pada buzzer ini ke pin 2 pada Arduino, ya. Lalu pin minusnya ke ground pada Arduino. Mari kita coba. Baiklah, jika telah terhubung seperti ini, kita hubungkan pin jumper warna biru ini menuju
ke pin 2 supaya buzzer bisa membaca programnya. Lalu pin kuning adalah negatif, kita hubungkan ke ground pada Arduino. Jika telah selesai dihubungkan seperti ini, mari kita coba memprogramnya pada software Arduino IDE. Ini tanda bahwa kita sudah menghubungkannya. Lampu LED hidup, lampu LED warna hijau hidup, dan lampu LED TX hidup berkedip. Baiklah, setelah kita merangkai rangkaiannya di Arduino tadi, maka selanjutnya kita harus memprogramnya di Arduino. Software untuk memprogramnya. Di sini saya telah mendapatkan softwarenya yang telah saya ketik melalui modul ya. Ketik melalui modul. Sudah saya rapikan di sini. Lalu selanjutnya kita hubungkan port Arduino ke laptop. Baiklah, selanjutnya kita atur terlebih dahulu tools di sini, yaitu boardnya menjadi Arduino, lalu portnya di sini kita pilih. Artinya COM26 ini berbeda dengan COM7, 5, 19, dan 18 karena tidak memiliki kalimat setelahnya, yaitu Arduino Genio Uno. Maksudnya di sini mengapa kita milih COM26? Karena COM26 adalah yang terhubung kepada laptop. Kita pilih ini. Lalu selanjutnya kita langsung upload saja. Klik upload. Kita tunggu. Kita tunggu bagaimana Arduino merespon hasil program yang tadi. Kita tunggu bagaimana Arduino merespon hasil program yang tadi. Baiklah, selanjutnya kita lihat bagaimana serial monitor membacanya. Di sini kita menggunakan 19200 guys, karena pada program ini berjalan hanya pada serial monitor 19200 ya. Sehingga ketika kita memilih serial monitor, yang harus di setting pertama kali adalah ini. Kita menggunakan 19200 guys, komunikasi serialnya. Ini berjalan sehingga di sini terdapat waktu-waktu yang merupakan Arduino menangkap sinyal. Ketika kita memilih baiklah, teman-teman, saya akan menjelaskannya arti dari percobaan ini. Yang pertama adalah bunyi buzzer tilit-tilit. Juga demikian, pengecekannya berdasarkan waktu eksekusi terakhir. Hanya saja terdapat 4 kondisi yang membedakan on dan off. Artinya teman-teman, ada nilai yang berbeda pada program Arduino Dummer Logger di sini. Dan di sini keempat nilai tersebut adalah yang pertama, tilit yang pertama alias bunyi yang pertama adalah 0 mikrosecond.
Sedangkan bunyi yang kedua adalah 200 mikrosecond, dan pada bunyi yang ketiga itu bernilai dengan 100 mikrosecond, dan bunyi yang keempat adalah 200 mikrosecond. Nah, jika fungsi tilit-tilit ini divisualisasikan, time diagramnya akan seperti bentuk pulsa, bentuk grafik pulsa yang kotak-kotak. Lalu di sini teman-teman, pada outputnya dijelaskan pada di sini serialnya menangkap bentuk selisih waktu. Arti selisih waktu di sini hasil dari program yang setelah perbaikan. Hasilnya waktu pengiriman data lebih pas 3 detik. Jadi buzzer itu berbunyi setelah 3 detik. Apabila ada penambahan blok program terbaru, namun akan pengaruh apabila bagian blok program yang menggunakan delay melebihi 3 detik. Begitulah percobaan ini berjalan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.